Ditolak warga Sabang, 139 imigran Rohingya ditampung di dermaga CT1 BPKS. Tanah longsor menimpa pesantren di Karangasem, Bali, 1 santriwati tewas. Siswi di Medan diperkosa pelajar hingga tewas di indekos. Warga Sabang Aceh melakukan aksi unjuk rasa, bahkan hingga membongkar tenda penampungan 139 imigran Rohingya di wilayah tersebut. Sebanyak 139 imigran Rohingya itu datang pada gelombang kedua di wilayah itu pada Sabtu 2 Desember 2023. Mereka mendesak pihak terkait segera membawa pengungsi itu keluar dari Pulau W. Mulanya warga berunjuk rasa meminta organisasi PBB yang mengurus pengungsi global atau UNHCR dan Pemkot Sabang memindahkan imigran Rohingya ke daerah lain. Lalu warga pada Senin 4 Desember 2023 mendatangi tenda penampungan di desa mereka dan mengangkut seratusan lebih imigran Rohingya itu memakai kendaraan umum ke kantor wali kota Sabang. Aksi demo warga itu juga terjadi di depan kantor wali kota Sabang. Saat itu warga mendesak pemerintah setempat untuk mengembalikan pengungsi Rohingya itu kembali ke laut. Mereka menilai pengungsi Rohingya itu berperilaku buruk dan tidak menghargai aturan setempat. Imbas tuntutan warga tersebut, Pemkot Sabang pun berkoordinasi dengan perwakilan UNHCR hingga disepakati imigran Rohingya yang ditolak warga desa Leu Meule dan Balohan itu ditempatkan sementara di lahan dermaga CT1, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS. Lokasi penampungan itu dipilih setelah Pemkot Sabang menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda dan para pemangku kepentingan. Terkait penanganan imigran Rohingya yang telah berlabuh di Pulau W, Pemkot Sabang tidak akan menganggarkan atau mengeluarkan biaya untuk mencukupi kebutuhan para pengungsi. Dalam penanganan pengungsi Rohingya ini, Pemko dan BPKS tidak pernah mendukung apapun pemenuhan kebutuhan mereka. Sejauh ini, pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh UNHCR. Sementara itu, Protection Society UNHCR Faisal Rahman mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab penuh terhadap para pengungsi Rohingya tersebut, baik dalam hal biaya yang dibutuhkan, kebutuhan dasar, kesehatan, dan lain sebagainya. Peristiwa tanah longsor terjadi di pesantren At-Takwin, Dusun Kampung Anyar, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. 1 santriwati meninggal dunia akibat tertimpa longsor, sementara 2 lainnya terluka. Korban tewas diketahui bernama Mira Rafsul Aulia, berusia 16 tahun, berasal dari Banjar Dinas Musi, Kecamatan Gerokga, Kabupaten Buleleng. Dan 2 santriwati yang mengalami luka-luka bernama Siti Anissa berusia 18 tahun yang berasal dari lingkungan Penaban, dan Ulfaiza yang berusia 12 tahun berasal dari Kampung Jeruk Manis, Kabupaten Karangasem, Bali. Kasih-Humas Polres Karangasem, Aibtu Igede Sukadana, mengatakan longsor tersebut terjadi pada Minggu 3 Desember 2023 sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah. Akibat dari kejadian tersebut, 1 orang korban meninggal dunia dan 2 orang korban luka-luka yang saat ini dirawat di RSUD Karangasem. Peristiwa terjadi pada Minggu 3 Desember 2023 sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Saat itu kondisi cuaca hujan lebat. Para santriwati At-Takwin belajar di lantai 2, sedangkan 6 orang lainnya mencuci pakaian dan menampung air untuk digunakan mandi di lantai bawah.
Sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah, tembok pembatas lapangan voli setinggi kurang lebih 3 meter jebol dan menimpa teras asrama putri yang mengakibatkan korban tertimbun material tembok dan tanah. Siswi SMK Negeri di Medan, Sumatera Utara berinisial PJS berusia 15 tahun tewas setelah sebelumnya diduga diperkosa di sebuah indekos di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Ayah korban berinisial US berusia 38 tahun mengatakan, peristiwa bermula pada Jumat 1 Desember 2023. Ia curiga karena hingga larut malam anaknya tak kunjung pulang. Tiba-tiba dia menerima telepon dari nomor korban. Namun saat itu ia menggunakan ponsel korban merupakan pemilik indekos tempat PJS ditemukan. Dalam telepon, seorang ibu-ibu mengatakan bahwa PJS seperti kesurupan serta kejang-kejang di kos tersebut. US dan istri pun langsung mendatangi kos-kosan tersebut. Saat tiba, US syok melihat putrinya yang berada di lantai 2 terbaring lemas di atas kasur. Kondisi kamar juga tidak dilengkapi lampu. Kondisi korban pada saat itu sangat memprihatinkan. PJS terlihat tidak lagi memakai baju sekolah, hanya memakai tank top dan celana training. Tatapan mata yang kosong, rambut yang basah, mulut dan hidung yang juga berbusa. PJS juga tidak mengenakan celana dalam dan bagian kemaluannya mengeluarkan darah. Di dalam kamar juga ditemukan kondom yang berserakan bersama botol minuman. US kemudian membawa PJS ke Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan. Namun pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari, korban dinyatakan meninggal dunia. US melaporkan peristiwa ini ke Polrestabes Medan. Dia menduga anaknya menjadi korban pemerkosaan salah satu teman laki-laki PJS yang baru dikenalnya 2 pekan lalu lewat media sosial. US mendapat informasi teman laki-laki PJS yang membawa korban ke indekos itu. Adapun US juga menduga terduga pelaku tidak sendirian. Terpisah, Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teku Fatir Mustafa mengatakan pihaknya telah mengamankan 1 orang dan saat ini tengah dimintai keterangan. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.